Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Para pemimpin sering merasa kecil hati ketika mereka melewati cobaan demi cobaan. Pertama-tama, Meriam meninggal. Musa dan Harun berduka untuk saudara perempuan satu-satunya mereka itu. Lalu, orang-orang itu mulai mengeluh lagi sebab Mesir tetap masih ada di hati mereka. Di dalam kehendak Tuhan, tak ada tempat yang jahat. Tetapi ketika keinginan hati kita tidak rohani, tak ada tempat yang baik kecuali Mesir. Para pemimpin terkadang tidak taat kepada Tuhan, seperti Musa ketika ia digusarkan oleh umat yang dipimpinnya. Air untuk minum adalah gambaran Roh Kudus, dan bukit batu adalah lambang dari Kristus. Kristus dipukul di atas salib bagi kita, supaya kita dapat menerima karunia Roh Kudus. Dia hanya mati satu kali, sehingga seharusnya Musa tidak memukul bukit batu itu lagi. Sebaliknya, seharusnya ia berbicara kepada bukit batu itu. Para pemimpin dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak saja menerima hak istimewa, tetapi juga memiliki tanggung jawab. Baik Musa maupun Harun tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, meskipun Musa diperkenankan untuk melihat negeri itu dari jauh. Para pemimpin terkadang mengalami kekecewaan. Edom tidak mengizinkan Israel melewati negerinya apapun janji yang diberikan Musa. Kaum Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub, dan karenanya merupakan kerabat dekat Israel. Tetapi mereka tidak berlaku seperti saudara. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin, dan kita harus berdoa bagi orang-orang yang telah Tuhan jadikan pemimpin di dalam pelayanannya. Di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan dapat memenuhi setiap kebutuhan. Tuhan memberi kemenangan. Bangsa Israel bergerak maju seiring dengan kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan bagi mereka atas raja-raja dan bala tentara yang kuat. Israel sebenarnya dapat memperoleh pengalaman ini di Kanaan jika dulu mereka mempercayai Tuhan dan telah memasuki negeri itu. Peperangan-peperangan ini membantu melatih orang-orang yang lebih muda agar siap untuk menaklukkan Kanaan kelak. Tuhan memberi kesembuhan. Israel bersungut-sungut bukan karena peperangan, melainkan karena kekurangan makanan dan air di padang gurun. Inilah selera makan Mesir lama yang muncul kembali. Ketimbang segera memenuhi kebutuhan tersebut, Tuhan pertama-tama menghukum orang-orang itu sampai mereka berseru meminta pertolongan. Yesus menggunakan gambaran ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang ini untuk menggambarkan kematiannya sendiri di atas salib. Dan jalan satu-satunya untuk diselamatkan adalah dengan memandang kepada Kristus dengan iman. Tuhan memberi air. Kali ini, air tidak diperoleh dari bukit batu, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh satu cara saja dalam memenuhi kebutuhan kita. Dia menyediakan sebuah sumur bagi umatnya dengan cara yang ajaib. Hal ini menunjukkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, sebab beberapa waktu sebelumnya orang-orang mengeluh tentang caranya memimpin mereka. Bersyukurlah atas Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 dan Filipi 4 ayat yang ke-19.